Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arif rahimahumullah wa nafa'ahu min ulumihi darin fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji arkanus salati utawi piro-piro rukun salat iku sab'ata asara 17. Al awalu kang awal iku aniyatun niat asani kang kaping done iku takbiratul ihram maca takbiratul ihram asalisu utawi kang kaping telu iku al qiyamu ngadeg alal qadiri ingkang tasekong kang kawas bil fardi ing dalam salat fardu ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihah maca suratul fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku tumanina fihi ing dalam ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku tumanina fihi ing dalam i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marratain ing dalam sujudan loro. Al-ashir utawi kang kaping 10 iku tumanina fihi ing dalam sujudan loro. Al-hadiya asara utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalam rong sujudan loro. Asaniya asara utang kang kaping 12 iku tumanina fihi ing dalam sujud ing dalam lungguh. As-salisa asara utawi kang kaping 13 iku at-tasyahudul akhir maca tasyahud akhir. Ar-rabi'a asara utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tahiyat akhir. Al-khamisa asara utawi kang kaping 15 iku as-salawatu maca salawat ala nabi ing atase kanjeng nabi. Wasalla lan muga-muga mika rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atas nabi wasallama lan keselamatan bihi ing dalam tasyahud akhir. As-sadisa asara utawi kang kaping 16 iku assalamu maca salam. As-sabi'a asara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu tertib. Ada 17 tapi di dalam kitab takrib, di matan takrib ya, rukun salat itu arkanus salati samaniyata asaro, ada 18 ya. Ini perbedaan di dalam Islam itu selagi tidak melanggar aturan agama itu bagus ya. Contoh seperti ini di dalam kitab Safinah matannya, rukun salat ada 17, tapi di salah satu kitab fikih juga takrib itu ada 18. Perbedaannya di mana? Yang 18 itu apa ya? Sama, yang 17 sama, tumanina sama, semua sama. Cuman ada tambahannya yang 18 satu, yaitu wa bismillahirrahmanirrahim ayatun. Ternyata bismillah itu termasuk rukun salat. Ini jarang yang kita perhatikan. Terkadang kita baca bismillah asal-asalan, padahal itu adalah salah satu rukun salat.
Walaupun kita mengerjakan sholat sunnah, tapi namanya rukunnya wajib kita laksanakan. Ya, yang 17 ini diantaranya, ya, yang 17 ini terbagi kepada 3 bagian. Ya, terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama adalah rukun kauli. Rukun kauli itu apa? Kaul. Qala yakul kaulan. Asal kata daripada lafaz qala, artinya ucapan. Ya, kalau memang di sini ada 18, berarti rukun kauli di sini semuanya ada 6 bangsa ucapan, bangsa lisan. Ya, di antaranya, ya, mengucapkan takbiratul ihram. Yang pertama baca bismillah. Hati-hati nih bismillah. Ya, jangan sampai pakai sa. Ya, jangan sampai pakai shin besar. Jangan. Ya, bismil, sinnya sin kecil. Bismillahi, bukan hi. Terkadang bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Itu haknya hak besar di dalam dada ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Ini harus kita perhatikan. Jangan asal bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya, di situ ada yang namanya huruf mad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Panjang huruf madnya yaitu huruf ya. Ya, mad tabi'i. Ya, mad tabi'. Tabi'at. Tabi'at itu apa? Kebiasaan. Ya. Faham? Bismillah harus kita perhatikan. Yang kedua adalah takbiratul ihram, harus terdengar sama kuping kita. Allah, jangan Allah, hamzahnya lafaz Allah, karena awalnya kita mengucap awalnya kita salat adalah mengucapkan hamzahnya lafaz Allah. Akhirnya salat kita mengucapkan, ya, mimnya lafaz assalamu alaikum. Tuh, awalnya salat hamzahnya lafaz Allah, akhirnya salat mimnya lafaz assalamu alaikum. Tuh. Allah, ya. Terus harus terdengar sama kuping kita. Allah, hati kita sahajaku. Niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum. Kalau imaman lillahi ta'ala. Ingat ya, sahajaku, niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya tuh. Menghadap kiblat fardu karena Allah. Atau menghadap kiblat makmuman karena Allah, menghadap kiblat imaman karena Allah. Baru bar. Jangan bar dulu kalau hati kita belum beres, ya. Udah ini niat tadi di rumah. Ya. Udah niat di rumah. Ya. Jangan seperti itu. Karena yang namanya niat itu, ya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, suatu perkara, ya, niat itu apa? Suatu perkara dibarengi dengan perbuatan. Contohnya tangan gini nih, Allah, hati kita berbicara, sahjaku salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi bar. Itu namanya niat, suatu perkara sambil dibarengi dengan perbuatan.
Paham? Insyaallah ya. Takbiratul ihram. Yang ketiga apa? Membaca qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Ya, alham, jangan alham ya. Alham, jangan alham. Haknya hak kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki, jangan Malik. Kebanyakan Malik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan tapi haknya hak ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Pertama hamzah dulu baru ain. An'am bukan am. An'am. Harus dibedain tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Haknya hak besar. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan mage. Karena ogin bukan salah satu huruf qalqalah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita gancang bacanya. Ya, Pak Ustadz, saya ketinggalan. Ya, saya lagi baca Fatihah, imam udah ruku duluan. Ya, kalau bisa diusahakan rapihkan dulu, bereskan dulu. Ya, Pak, Fatihahnya, kecuali imamnya imam yang ketinggalan. Makmum yang ketinggalan. Makmum apa tuh namanya? Masbuk. Ya, misalkan imam sudah baca surat bukan Fatihah, kita tiba-tiba Allahu Akbar, baru gak Bismillah, imam Allahu Akbar, kita ikutin. Ya, kita mengikut ruku. Kita mengikut ruku biar kita dapat rakaatnya. Ya, ikut ruku. Pan belum baca Fatihah, Pak Ustaz, gimana hukumnya? Insya Allah sudah ditanggung sama imam. Tapi kalau kita ngikutin dari pertama, jangan, kita nggak sah sholatnya. Ya, karena kita ngikutin dari awal. Ini mah bonus bagi orang yang ketinggalan nih. Ya, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak jadi umat Rasulullah? Enak ya. Sholat juga diringankan, Masya Allah, luar biasa. Saking sayangnya Allah sama umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, yang berapa? Keempat itu baca Fatihah, baca tahiyat akhir. Tahiyatul, yang panjang yaknya bukan taknya. Kadang-kadang saya mendengar ya di masjid, saya pernah mendengar
at-tahiyatul. Kadang-kadang at-tahiyatul. Ya, itu salah. Ya, karena di situ ada tasdid. At-tahiyatul. Ya-nya yang panjang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatul. Ya, at-tahiyatul, bukan at-tahiyatul, bukan. Ya, tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Nah, jangan sampai kurang tasdidnya. Nanti insya Allah di dalam kitab Safinah ini ada tasdidnya Fatihah, tasdidnya apa? Tasdidnya tahiyat, di sini ada semua. Nanti insya Allah kita sampai pelajaran seperti itu. Ya, paham? Insya Allah. Yang selanjutnya adalah membaca salawat kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir. Ya, sampai mana wajibnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sangat sah. Karena sedikit-sedikitnya salawat seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaitanya sunnah. Paham? Paham? InsyaAllah ya. Makanya ada salawat yang diwajibkan, ada salawat yang disunnahkan, ada salawat yang dimakruhkan. Contoh salawat yang diwajibkan, kita salawatnya dalam keadaan salat tahiyat akhir, diwajibkan. Karena apa? Termasuk rukun salat. Yang kedua, salawat yang disunahkan seperti tadi guru kita mimpin salawat, baca sumtu duror. Itu cerita tentang perjalanan, ya, perjalanan dakwahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salawat kepada Rasulullah disunahkan. Sunnah itu apa? Kalau kita kerjakan maka bertambah pahalanya. Kalau nggak dikerjakan ya itu baik, nggak bertambah. Ya, nggak ada untungnya. Ada yang terakhir salawat yang dimakruhkan. Mana? Kita baca salawat lagi nongkrong di kamar mandi. Ya, Masya Allah, enakan banget kadang-kadang nih lagi nongkrong, ngilangin iseng, ya enggak? Ngilangin iseng bersolawatan, padahal itu dimakruhkan karena tempatnya bukan tempatnya, ya. Kita kurang adab, niatnya baik, ya, salawat kepada, tapi dalam keadaan kita lagi, ya, buang air, buang hajat, ya, itu dimakruhkan, nggak adab sama Nabi. Yang terakhir yaitu adalah rukun qauli adalah apa? Membaca salam, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, baru belok. Assalamualaikum. Jangan sebelum kum, jangan belok dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullah, belok, ya, ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, baru ke kiri, ya. Yang wajibnya itu yang pertama, yang keduanya sunnah, ya. Itu jadi jangan assalamualaikum, jangan. Di situ ada, ya, alif lamnya, alif lam syamsiyah, hamzahnya dibaca, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum,
bukan Assalamualaikum, bukan. Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, yang itu. Yang keenam ini adalah rukun kauli, bangsa ucapan bibir, bangsa bibir harus terdengar oleh telinga kita. Yang kedua adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Perbuatan, pekerjaan, gerakan. Ya, diantaranya mengangkatkan tangan, tuh, ya. Seperti mana? Rukun fi'li itu seperti mana? Di antaranya al-qiyamu alal qadiri, berdiri tegak bagi orang yang sehat. Berdiri betul, siap gerak pokoknya mah. Ya, berdiri betul. Contohnya seperti apa nih? Harus dipraktekkan. Ya, karena kalau nggak dipraktekkan ribet cara pemahamannya. Ini harus tegak seperti ini nih. Harus tegak, nggak boleh goyang-goyang. Ya, kita sebelum mengangkatkan tangan kita harus sudah siap dulu bahwa tubuh kita ini udah siap. Terus kakinya itu jangan begini, kakinya harus lurus, jangan terlalu besar. Ya, lurus ini kakinya nih, lurus. Yang benar itu kakinya lurus. Karena apa? Tegak, berdiri tegak. Tuh seperti ini lurus karena menghadap kiblat, jangan begini, ya. Kayak bebek kalau begini nih. Jadi harus lurus. Kakinya lurus. Yang kedua adalah ruku. Nah, ini nih ruku nih. Kadang-kadang ruku asal-asalan begini dong, ya, doyong. Itu ruku tuh harus, ya, minimal kalau ada bola di punggung kita itu nggak jatuh. Itu yang baik, yang bagusnya, ya, yang bagusnya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tumakninah fihi, di dalam ruku. Tumakninah itu apa sih? Diam setelah bergerak. Contohnya sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini nggak apa-apa, ya. Ada yang begini nggak apa-apa, jangan direpotkan. Yang penting nggak bergerak. Diam setelah bergerak itu namanya tumakninah, ya. Diam setelah bergerak. Kalau misalkan habis bergerak masih bergerak-gerak juga, belum tumakninah itu. Allah sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang Bang Eka menginjak tuh, Bang Kamit diinjak kakinya, ya. Itu loh kerjaannya tuh, ya. Apalagi kalau rokok diinjak pada diinjak gitu tuh, ya. Jangan, itu nggak tumakninah namanya, ya, karena masih bergerak. Yang selanjutnya i'tidal. I'tidal itu habis ruku, ya. Habis ruku diam. Set. Rabbana lakal hamdu apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Terus selanjutnya tumakninah di dalam i'tidal, diam tuh sama sambil, ya, membaca. Terus kita ke bawah lagi, ya, ke bawah tuh selanjutnya yaitu sujud, ya, sujud, 2 sujudan. Nah, di sini sujud yang jarang diperhatikan. Di antaranya anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jidat. Kalau pakai peci, kalau sholat wayahnya tuh diginiin biar jidat kita ini kena sama sajadah tempat sholat. Yang kedua, anggota sujud itu telapak jeriji tangan kanan, telapak jeriji tangan
kiri ini harus begini nih. Dan jangan dirapetin begini nih. Ya. Seperti ini. Kalau begini perempuan. Ya. Kalau laki-laki nih harus begini. Ini keteknya harus kelihatan. Keteknya harus dibuka, harus kelihatan. Tuh jangan terlalu lebar. Ya, yang penting sedikit aja. Ya. Paham? Insya Allah. Yang selanjutnya anggota sujud itu dengkul kanan dan dengkul kiri. Jangan sampai ngapung dengkulnya. Ini kadang-kadang mereka suka bercanda nih. Ya. Ngapung kadang-kadang ditinggiin. Ya. Terus yang keenam dan yang ketujuhnya adalah telapak jerizi kaki kanan dan telapak jerizi kaki kiri pada saat sujud. Jadi harus ditekuk nih. Ya, ditekuk. Karena kalau nggak ditekuk itu nggak sah sholatnya. Ya. Kecuali ujur. Kalau dalam keadaan sakit nggak apa-apa. Ini ya dalam keadaan sujud harus ditekukkan kakinya nih. Ya. Seperti ini. Ini adalah telapak jerizi ya. Harus menyentuh kepada tempat sholat. Ya. Harus jangan sampai giniin. Kalau diginiin nggak sah. Nih, kalau ngemper begini nggak sah nih. Nih kalau begini nih nggak sah. Apalagi lurus juga nggak sah karena ujungnya. Ya, jangan ngawer dalam keadaan sujud. Kalau duduk mah nggak apa-apa, kalau setelah sujud ya dibolehkan. Kalau lagi tahiyat kakinya ngewer ke belakang tuh, ya nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan sujud itu telapak jerizinya harus menyentuh kepada tempat salat. Paham? Insya Allah. At-tumakninah tuh di dalam sujud. Tumakninah tuh di dalam sujud. Selanjutnya duduk antara dua sujud. Diam tuh duduk di antara dua sujud. Ya. Tumakninah di antara dua sujud. Yang terakhir adalah al-qu'udu fihi. Ya. Diam di antara diam ketika dalam tahiyat. Ya, duduk dalam tahiyat. Itu yang ke-10-nya, ya. Tumakninah di dalam qu'ud, di dalam duduk tahiyat akhir. Jadi jangan goyang-goyang. Nih, kalau misalkan ada orang yang sholat nih gerak-gerak tangannya nih begini gerak-gerak, biarin, kita jangan usil. Dia punya pemahaman sendiri. Ya batal tuh orang sholatnya gitu tuh yang begitu, biarin. Ya kita yang batal bukan orang itu. Ya karena apa? Kita nggak khusyuk sama bacaan kita khusyuk sama ngeliatin itu tangan. Biarin orang mau gerak-gerak tangannya mau gimana, biarin. Ya biarin. Karena apa? Dia punya pemahaman sendiri. Kecuali kita lihat ya saudara kita lagi dalam keadaan sujud, kakinya jerijinya itu nggak ditekukkan. Ya nanti selesai sholat ajak ngobrol, Pak, tadi saya ngelihat Bapak waktu sujud kakinya nggak ditekukkan. Ya itu nggak sah Pak sholatnya, karena ya diantaranya anggota sujud itu adalah telapak jeriji kaki kanan dan telapak jeriji kaki kiri. Ngomongnya pelan, jangan di depan orang banyak. Ya pelan-pelan aja ngobrol. Karena kalau kita tahu ilmunya nih, kemudian kita lihat, kita nggak bilangin yang dosa bukan orang tersebut, tapi kita sendiri. Ya cuman bilanginnya pelan seperti itu. Paham? Ya, tinggal doa lagi dari yang 17 ini. Dari yang 18 ini. Yang ketiga adalah rukun
qalbi. Rukun qalbi itu adalah yang pertama nih niat, yang kedua tertib. Niat itu apa ya? Niat itu adanya di dalam hati. Wa mahalluha al qalbu, tempatnya niat di dalam hati, bangsa hati. Ya, sama kita juga kalau puasa nih, habis sholat taraweh nih, nawaitu sauma godin an adai, kata imam nih, nawaitu sauma godin an adai fardu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Beresin dulu dalam hati kita, jangan bubar. Ini mah kita nawaitu rafal hadasil apa? Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala sallallahu ala. Kapan mau niatnya? Selesaikan dulu niatnya. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Diam. Hati kita ngomong, sahajaku besok aku puasa di bulan Ramadan, sebulan puasanya perlu karena Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Seharusnya imam kasih jeda dulu tuh buat kita nih, niat dalam hati. Ini mah kadang-kadang nih ya, nawaitu soma godin an adai pada syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala sallallahu alaihi. Udah bubar orang. Niat dalam hatinya kapan? Ini jarang yang terjadi nih ya. Nanti kalau sudah tahu, niat dulu, bereskan gak apa-apa. Orang lagi ribut gak apa-apa, orang bubar juga biarin. Yang penting niat kita beres ya. Jangan sampai niat belum udah tadi barang imam, padahal mah hati kita enggak yang ngucap. Karena apa? Nawaitu sauma godin bukannya niat, tapi talafuz niat, lafadznya nih niat. Yang niatnya wajibnya itu sahajaku di dalam hatinya, itu yang wajib. Walaupun kita tidak mengucapkan nawaitu sauma godin, dalam hati kita tuh sahajaku, aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Selesai, niat kita beres, walaupun nggak mengucapkan nawaitu sauma godin. Ya, sama sholat juga, Allah dalam hati kita, sahajaku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah, bar. Selesai. Enggak usolli juga nggak apa-apa. Karena apa? Usolli fardul isya itu adalah talafuz niat, hukumnya sunnah. Yang terakhir yaitu tertib itu apa? Kayak kita mengangkatkan tangan ya, apa? Takbiratul ihram. Pertama tuh Allahu akbar, diawali dari hamzahnya lafaz Allah, diakhiri daripada mimnya lafaz assalamu alaikum. Coba kalau kita nggak tertib, tiba-tiba ujuk-ujuk tahiyat, tiba-tiba tahiyat, udah tahiyat bangun lagi, Allahu Akbar lagi, mulai lagi, ribet dah pokoknya mah. Ini alim ulama luar biasa menyusunnya dengan baik. Kita takbiratul ihram dulu, terus baca ini, terus ruku, sujud, tahiyat, segala macam rapih benar-benar. Kita tinggal enaknya. Kalau dulu masya Allah luar biasa ya, para alim ulama ya menyampaikan ilmunya luar biasa. Begitu sulitnya kalau kita sudah tinggal enaknya. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya ucapkan, yang saya sampaikan ini, kalau andaikan benar itu datangnya dari Allah. Seandainya yang saya jelaskan tadi kurang jelas, kurang paham, itu suatu kebodohan saya pribadi ya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan masih kajian sholat ya, kajian sholat faslun an-niyatu salah satu darasatin ya. Insya Allah nanti minggu depan akan kita lanjut dengan pasal tentang an-niyatu salah satu darajatin. Niat itu ada 3 derajat ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Insya Allah
Penutup doa akan dibacakan oleh guru kita bersama Ustaz Zainal Sunawi. Tafadhal sallu ala Muhammad. Sebelum kita doa, kita baca zikir dulu yang biasa setiap malam saat malam Rabu ya. Rutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-Madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Alaina min ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mujizzatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya maliyati ya bir wa yarham, ya maulana ya mujib, ya hadirun la yajib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib, taqdi hajatina gharib, taqdi hajatina gharib. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.